Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita semua masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari Tuhan yang baru ini. Untuk itu mari, saya mengajak kita semua kembali untuk menambah dan meneguhkan iman kita dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu sumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikian Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bagaimana setelah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan? Apakah kita mendapatkan sesuatu bagi hidup kita hari ini? Saya percaya tentunya kita diteguhkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara soal pengampunan. Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkatamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Luar biasa. Tuhan mengajarkan kita untuk terus mengampuni dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mengampuni memang tidak mudah. Tapi kenapa Tuhan mengatakan harus sampai 70 kali 7 kali? Karena dengan mengampuni Bapak, Ibu, adik-adikku, kita tidak beri sesuatu kepada orang lain. Dengan mengampuni, kita memperoleh berkat dari Bapa kita yang ada di surga. Hati kita menjadi damai. Kita menjadi jauh lebih sehat dan tenang. Hidup kita penuh dengan kegembiraan dan sukacita.
Sekali lagi, memang mengampuni itu tidak mudah semudah kita membalikan telapak tangan. Tetapi kalau kita mau sakit terus, kita mau stres terus, kita mau menderita terus, jangan pernah mengampuni orang lain. Kalau kita mau keluar dari rasa sakit, kita mau disembuhkan, kita harus berjuang untuk mengampuni orang lain. Ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan ingin agar kita bahagia. Tuhan ingin agar hidup kita itu dipenuhi dengan rahmat-rahmat berlimpah yang datang daripadanya. Selama kita menyimpan dendam, sama dengan selang yang banyak lumutnya, air tidak lancar. Selang harus dibersihkan dari lumut-lumutnya, supaya selang itu dialiri air, airnya berjalan dengan lancar. Sama dengan hidup kita. Kita berjuang menghapuskan kebencian, kemarahan, supaya berkat-berkat yang datang dari Tuhan bisa kita terima dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, adik-adik kaum muda yang terkasih, ingat baik-baik, hanya orang-orang yang paling dekat dengan kita, hanya orang-orang yang setiap hari tinggal serumah dengan kita, yang paling sering bisa menyakiti dan melukai perasaan kita. Tapi sekali lagi, apakah kita harus berhenti mencintai mereka? Tidak demikian. Karena mencintai sama dengan kita harus terus tetap mencintai. Tidak bisa berhenti. Ini yang dilakukan Tuhan. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan bahwa Anda diampuni orang lain? Apa yang Anda rasakan? Ketenangan, sukacita, diterima oleh orang lain. Apalagi kalau kita diampuni oleh Bapa kita yang di surga. Wow, sungguh luar biasa hidup ini, jauh penuh dengan berkat-berkat, ketenangan, kebahagiaan, sukacita. Maka kalau Tuhan kita mengampuni dosa-dosa kita, kenapa kita sulit mengampuni orang lain? Kita berjuang Bapak Ibu. Saya sudah katakan bahwa mengampuni tidak mudah, tapi kita berjuang. Mengampuni itu bukan tunggu perasaan saya sembuh dulu pastor, baru saya mengampuni dia. Pertanyaannya, kapan perasaan Anda dan saya sembuh dulu? Kapan? Kita tidak tahu. Maka mengampuni itu soal bagaimana kita punya kehendak dan niat dari hari ke hari untuk terus mau belajar mengampuni orang yang telah menyakiti dan melukai perasaan kita. Karena kita yang sembuh, kita yang bahagia, kita yang tenang. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita tadi, kita belajar untuk bisa mengampuni orang lain seperti Bapa kita mengampuni kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sekali lagi Yesus mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa pengampunan itu tanpa batas. Karena Allah kita Allah yang berbelas kasih, Allah yang maha rahim sudah mengampuni Anda dan saya, maka kita juga harus berbelas kasih untuk mengampuni orang lain. Kembali pertanyaan, apa yang Anda rasakan ketika Anda dijudge oleh orang lain? Ketika Anda dijauhi oleh orang lain karena Anda melakukan kesalahan? Sakit, merasa sendirian. Tapi justru ketika Anda diampuni orang lain, sungguh luar biasa. Hidup Anda diselamatkan, penuh sukacita, kedamaian. Nah ini Tuhan mau mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa pengampunan yang kita terima darinya harus kita juga salurkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi tidak mudah. Tapi kalau Anda mau sakit terus, jangan mengampuni orang lain. Kalau Anda mau sehat dan bahagia, buanglah segala kebencian, amarah, ampuni sesamamu, maka Bapamu di surga akan mengampuni engkau juga. Karena jika engkau tidak melakukan demikian dengan mengampuni orang lain, maka Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Berarti di sini ingat baik-baik, tidak sekedar mengampuni, tapi mengampuni dengan segenap hati kita. Wow, tidak mudah Tuhan.
Tapi sekali lagi, kenapa Tuhan mengajarkan ini? Karena Tuhan ingin agar berkat dari Dia tidak tersendat oleh kebencian, amarah, dendam. Agar berkat-berkat dari Dia tersalurkan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Sekali lagi mari saya mengajak Anda dan saya. Kita mohon rahmat dari Tuhan. Kita punya Bapa yang Maha Rahim. Bapa yang penuh pengampunan. Tuhan, berikan saya sedikit pengampunan agar saya bisa mengampuni orang-orang yang sering sekali melukai dan menyakiti perasaan saya, Tuhan. Tidak mudah, Tuhan, tapi saya mohon bantu saya, Tuhan, agar saya mampu melakukan hal yang tidak mudah ini bersama-sama dengan Engkau. Saya juga ingin diampuni, Tuhan. Maka jangan sampai saya tidak mau mengampuni orang lain. Saya pernah rasa disakiti, menderita karena tidak diampuni oleh orang lain. Dan ketika saya merasa bahwa saya diampuni, ada sukacita, Tuhan. Saya juga ingin agar orang lain mengalami hal demikian. Maka bantu saya untuk mewujudkan hal yang tidak mudah ini, Tuhan. Karena segala sesuatu bagimu adalah mungkin. Engkau akan membantu kami, Tuhan, dengan kekuatan-Mu, asalkan kami punya kehendak dari hari ke hari untuk mau mengampuni. Bapak Ibu, mari kita lakukan hal yang tidak mudah ini bersama-sama dengan Tuhan. Saya yakin Anda semua ingin bahagia. Maka buanglah sampah-sampah kebencian, amarah itu, agar hidupmu sehat, bahagia. Siapa yang buat kita bahagia kalau bukan diri kita sendiri? Mari kita lakukan itu. Sebelum kita mencintai orang lain, kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diresapi, diteguhkan oleh firman Tuhan untuk melakukan pengampunan yang tidak mudah, mari kita berdoa agar kita mampu melakukan itu. Kita berdoa, kita mohon rahmat dari Tuhan dan berkat-Nya, agar kita senantiasa mau mengampuni orang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, karena belas kasih-Mu, Engkau jadi penyelamat kami semua. Engkau telah mengampuni kami, dan Engkau menghendaki agar kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bantulah kami untuk mencintai diri kami sendiri dan sesama manusia dengan penuh kasih, agar keselamatan-Mu sampai ke ujung dunia. Sebab Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.